Tuhan selalu manis. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali dipertemukan dalam sapaan pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Allah kami yang hidup, senantiasa memberkati kehidupan kami lewat renungan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapkan Alkitabnya. Kita akan buka di dalam Amsal, pasal yang ke-12, ayat 14. Amsal 12, ayat 14. Kita baca bersama-sama ya. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Sekali lagi, Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Judul renungan pada pagi hari ini adalah berusaha lebih keras. Anak-anak, pada musim kemarau, saat musim kemarau tiba, cuaca semakin hari semakin panas. Nah, anak-anak tahu di Indonesia beberapa wilayah terjadi yang namanya kekeringan. Sulit sekali untuk mendapatkan air yang bersih. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Lia mau cerita tentang seekor burung gagak. Nih, ada seekor burung gagak yang terbang. Burung gagak warnanya hitam, dia memiliki paruh yang panjang. Burung gagak ini pada musim kemarau, dia juga merasakan kekeringan. Dia sulit untuk mendapatkan air untuk minum. Padahal setiap kita makhluk hidup, kita perlu air untuk hidup. Bayangkan anak-anak, kalau dalam satu hari saja anak-anak tidak minum, wah rasanya pasti haus sekali. Nah, burung gagak ini juga sama. Dia sulit untuk mendapatkan air minum karena musim kemarau yang panjang. Dia sulit mendapatkan air untuk dia minum. Aduh, burung gagak ini dia terbang ke sana, terbang ke sini, dia mencari air minum. Nah, di suatu tempat dia melihat ada sebuah kendi anak-anak. Anak-anak tahu kendi? Nah, kendi itu seperti ini. Ini namanya kendi. Di sebuah ujung ada kendi yang berisi air. Hanya saja si gagak ini bingung. Aduh,
Aku haus sekali, aku ingin minum air yang ada di dalam kendi ini. Tetapi bagaimana caranya? Burung gagak yang punya paruh panjang tidak bisa memasukkan paruhnya di dalam kendi yang lubangnya kecil. Padahal di dalam sini ada airnya. Lalu si gagak ini berpikir, bagaimana caranya ya supaya aku bisa minum? Kemudian si gagak ini punya akal. Apa ya akalnya si gagak? Ini dia. Si gagak ini punya akal. Bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan minum air di dalam kendi yang lehernya panjang tadi? Si gagak ini mengambil kerikil anak-anak, batu kecil-kecil, kemudian dia masukkan ke dalam kendi. 1 kerikil dia masukkan, 2 kerikil dia masukkan, 3, 4, 5, demikian seterusnya anak-anak, sampai air di dalam kendi ini terlihat di atas mulut kendi ini. Kelihatan ya, di sini ada airnya. Lalu karena air itu tadi diisi oleh kerikil, airnya kemudian muncul ke atas, sampai di atas, akhirnya si burung gagak ini dia bisa minum. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar dari seekor burung gagak. Dia bekerja keras untuk mendapatkan air minum dari kendi yang lehernya panjang tadi. Kalau langsung diminum tidak bisa, tetapi si burung gagak ini memiliki akal. Dia berusaha dengan keras, dia mengambil kerikil, memasukkan di dalam kendi, dimasukkan lagi kerikilnya sampai airnya terlihat di atas mulut kendi sehingga dia bisa meminum. Nah, kalau si burung gagak aja mau berusaha keras, bagaimana dengan anak-anak hari ini? Apakah anak-anak juga mau belajar keras, mau mendapatkan nilai bagus, berusaha lagi, atau anak-anak justru bermalas-malasan? Tidak maulah belajar lagi, aduh aku sudah capek. Ataukah seperti itu? Atau anak-anak lebih memilih, aku mau berjuang, aku mau berusaha lebih keras, karena sebentar lagi anak-anak akan menghadapi penilaian akhir semester, anak-anak akan mendapatkan nilai yang bagus atau tidak. Itu pilihan anak-anak. Kalau anak-anak mau berusaha lebih keras, pasti hasilnya akan bagus, pasti hasilnya akan baik. Tapi kalau anak-anak bermalas-malasan, apa yang terjadi? Nilainya nanti bisa jelek. Nah, seperti itu anak-anak. Hari ini kita belajar dari seekor burung gagak yang berusaha dengan keras. Jadi, mari anak-anak, semua anak-anak di sini, anak-anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang hebat, mari kita semua berusaha lebih keras, belajar lagi lebih giat, membantu orang tua, jangan lupa mengerjakan tugas sekolah dengan penuh semangat, apapun kondisi kita saat ini. Mari anak-anak lakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban anak-anak sebagai anak didik, sebagai anak yang baik di rumah, sehingga anak-anak dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Mari anak-anak, kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Lewat renungan yang singkat, kami belajar dari seekor burung gagak yang mau berusaha keras untuk mendapatkan air minum sehingga dia bisa bertahan hidup. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar supaya hidup kami semakin hari semakin mengerti bahwa kami memiliki tugas dan tanggung jawab. Kami mau berubah Tuhan, dari yang semula kemungkinan kami bermalas-malasan atau kami hanya belajar sekedarnya, hari ini kami mau belajar lebih giat lagi. Kami mau berusaha lebih giat lagi, kami tidak mau putus asa, kami mau berjuang lebih keras lagi, karena kami mau menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang membanggakan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami belajar kebenaran firman-Mu, kami mau hidupi, kami mau lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Baik anak-anak, kita akan meresponi firman Tuhan dengan sebuah pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Baik anak-anak, kita akan menutup sapaan pagi hari ini dengan berdoa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Ibu Fania. Mari anak-anak kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa Bapa kami. Tiba saatnya kita akan berpisah dan sampai jumpa dalam sapaan pagi selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.